A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bil ihsani ila yaumiddin, amma ba'd. Alhamdulillah, segala puji dan syukur kita aturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas nikmat yang paling utama, nikmat iman dan Islam, nikmat ukhuwah dikarenakan iman dan Islam tadi, nikmat kesehatan dan kesempatan untuk berkumpul dalam kegiatan kita pada malam hari ini, pengajian akhir pekan bersama remaja Islam Sunda Kelapa, Paris, membahas sebuah tema yang dimintakan kepada saya yang berhubungan dengan istilahnya sepilis ya, sekularisme, pluralisme dan liberalisme, dan kita hubungkan dengan keluarga. Jadi bagaimana kita menjaga keluarga kita dari tiga masalah besar pemikiran ini. Saya bilang masalah besar karena banyak orang sampai sekarang belum menyadari bahwa ini masalah besar. Ya, sampai sekarang orang masih menganggap remeh masalah ini, padahal memang tiga hal inilah yang menjadi yang menjadi momok bagi keluarga kita atau umat Muslim Indonesia pada masa sekarang. Dan perlu diingat juga bahwa apa yang kita alami sekarang, bahwa yang namanya sejarah itu nggak pernah terjadi tiba-tiba. Nggak ada sesuatu pun yang terjadi tiba-tiba. Semuanya bertahap. Jadi kalau kita melihat sekarang di Indonesia kok banyak banget aliran sesat, kok banyak banget pemikiran gak beres, itu gak tiba-tiba, itu semua ada prosesnya. Kalau sekarang kita kaget, itu karena selama ini prosesnya luput dari pengawasan kita. Selama ini kita gak lihat prosesnya, tiba-tiba kelihatan hasilnya, ya. Nah barulah kita kaget sekarang. Tapi sesungguhnya gak ada yang mengejutkan, sesungguhnya semuanya berproses. Nah pertama-tama saya perlu jelaskan dulu bahwa sekularisme, pluralisme dan liberalisme adalah tiga pemikiran yang sebenarnya setali tiga mata uang. Jadi orangnya lu lagi, orangnya dia juga gitu ya. Ini bukan tiga pemikiran yang isinya berbeda-beda. Ya nggak sama seperti aliran sesat. Ya ada Ahmadiyah, ada Syiah, ada segala macam, orangnya beda-beda. Enggak, kalau ini sama. Ya orang sekularisme, orang sekuler ya orang liberal ya orang plural juga, dia lagi. Dan kelompok yang memasarkan tiga ideologi ini, mereka menyebut dirinya Islam liberal. Ya. Nah dulu sampai sekarang ada sebuah situs namanya islamlib.com. Islamlib.com ini adalah situs resmi milik jaringan Islam liberal. Nah, ini karena waktunya terbatas saya menjelaskan dengan cara yang paling mudah saja. Seperti apa sih Islam liberal itu? Kalau kita merujuk pada situsnya islamlib.com, dia menulis ada 6 landasan Islam liberal. Landasan yang pertama, membuka pintu ijtihad pada semua bidang Islam, dari mulai akidah, ibadah sampai muamalah. Ya itu yang pertama, membuka pintu ijtihad. Salahnya di mana? Salahnya kalimat ini sebenarnya kalau yang mengucapkannya adalah orang yang tepat, ya. Kadang-kadang kalimat itu nggak lengkap, tapi karena yang menyebutinnya adalah orang yang baik, maka kita ngerti asumsinya. Ya, pintu ijtihad terbuka. Tentu dengan asumsi nggak semua orang boleh berijtihad, harusnya begitu. Tapi karena orang Islam liberal yang ngomong, maka maksud mereka adalah semua orang boleh berijtihad. Nah di sini cilaka yang pertama di sini. Ya, nah kita juga, saya sering memperingatkan. Kita ini sering mabuk dengan paham persamaan. Kadang-kadang kita lupa sama perbedaan. Pada pembedaan. Padahal dalam Islam kalau kita bicara adab itu bicara pembedaan. Di mana orang nggak boleh disamakan. Tadi baru saja kita tilawah surat An-Nisa ayat 24, 25, 26 ya kalau saya nggak salah ingat ya. Ayat 24 dan 25 di situ menjelaskan bahwa kalau nggak bisa lagi kamu nggak punya modal buat nikahi perempuan merdeka, cari aja yang budak tapi bukan pezina. Ya, ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa yang mukmin itu beda dengan yang tidak mukmin.
Ya, pembedaan. Jangan mengatakan semua agama sama, itu nggak beradab. Ini nggak beradab. Wanita budak itu lebih baik kalau dia beriman daripada yang orang merdeka tapi tidak beriman. Ya, kita melihat pembedaan ini dalam agama kita sangat jelas. Ya, jangan disamakan semuanya. Kita semua sama di hadapan Tuhan, Ustadz. Kata siapa? Ya, kata siapa? Coba baca surat Al-Hujurat. Kalau teman-teman sempat mampir, dan insya Allah semuanya disempatkan ya, mampir ke Masjid Nabawi. Di sana ada makam Nabi kita Rasulullah SAW. Di atas makam ada tulisan surat Al-Hujurat ayat 2. Di situ dijelaskan bahwa wahai orang-orang beriman, jangan angkat suaramu lebih tinggi daripada suara Rasulullah SAW. Kenapa? Karena beliau nggak sama dengan kita. Ya. Sekarang lagi tren menghina Rasulullah SAW. Jangankan merendahkan Rasulullah SAW kepada tingkat yang di bawah manusia, menyamakan beliau dengan orang lain itu udah penghinaan. Ya. Ini loh, ini logika yang ditawarkan oleh Islam liberal. Persamaan, seolah-olah semua orang bebas berijtihad. Saya pernah nanya ke beberapa aktivis dakwah, banyak yang nggak bisa membedakan. Ya. Yang boleh jadi mujtahid itu siapa? Oh kan kalau nggak ketemu di Quran, kalau nggak ketemu di Sunnah, maka boleh kita berijtihad, Ustaz. Betul, boleh. Masalahnya ente udah baca semua Quran belum? Kan katanya kalau nggak ditemukan dalam Quran. Ya, oleh karena itu para ulama mengatakan yang boleh berijtihad minimal banget hafal Al-Quran, ayat-ayat hukumnya. Itu minimal banget. Tapi in general nggak ada mujtahid nggak hafal Quran. Kenapa? Yang hafal itulah yang tahu bahwa persoalan ini nggak ada di Quran. Selama antum nggak hafal, antum nggak bisa bilang, oh nggak ada di Quran Ustaz. Tahu dari mana? Ada juga. Kadang-kadang orang begitu. Dengan pemahaman dia yang sedikit dia bilang, oh nggak ada di Quran. Padahal ada. Ya. Kenapa? Karena dia nggak hafal. Sekarang orang orientasinya sudah salah. Orang bilang yang penting ngerti bukan hafal. Masalahnya yang ngerti adalah yang hafal. Ya misalnya apa sih sifat-sifat orang munafik? Yang penting ngerti Ustadz. Ngerti dari mana kalau nggak hafal? Masalahnya soal kemunafikan tuh ada di awal surat Al-Baqarah, ada surat Al-Munafikun gitu ya. Ini siapa yang hafal semuanya, maka dia dapat gambaran yang lebih lengkap. Maka nggak semua, sekali lagi kembali pada poin awal, nggak semua orang boleh berijtihad. Dan itulah pangkal masalah sesatnya Islam liberal. Karena mereka menganggap semua orang bebas berijtihad, semua orang berhak berijtihad. Nggak begitu. Ya. Kita ulama itu adalah dokternya umat. Ya. Anggaplah kita nih pasien, para dokternya itu adalah para ulama. Kalau kita sakit kita datang ke dokter. Kalau kita nggak srek sama dokternya, boleh nggak cari second opinion dari dokter lain? Boleh. Tapi dokter yang kita tinggalkan tetap jadi dokter dan kita tetap jadi pasien. Jangan kita bilang, wah dokter yang sana nggak ngerti apa-apa, nggak mungkin, ya nggak mungkin. Tetap derajatnya berbeda. Ya, ini yang jebakan yang harus kita pahami. Ya, di surat Al-Hujurat juga kan ada ayat, ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Wahai orang beriman, kalau ketemu orang fasik membawa berita maka tabayunlah. Jadi ketika datang berita yang perlu dicek apanya? Pembawa beritanya. Karena nggak sama orang fasik dengan yang tidak fasik. Kan kalau datang orang fasik membawa berita, orang soleh bisa dipercaya. Orang fasik bodoh kalau Anda percaya. Ya, nggak sama sumber berita. Jangan pakai dalil, lihat beritanya, jangan lihat sumber beritanya. Ya itu bukan kata-kata Rasulullah SAW. Harus dipahami berdasarkan konteksnya. Tapi kata-kata Al-Quran itu yang lebih kuat. Berita itu dilihat pembawa beritanya dulu. Ya. Dan gak mentang-mentang dia datang pengajian lalu berarti dia bisa dipercaya. Enggak juga. Karena sekarang banyak orang-orang beriman, sesungguhnya beriman, tapi suka nebarin hoax juga. Ya. Rasulullah SAW dari dulu udah berkomentar, cukup dinyatakan sebagai pembohong orang yang mengucapkan apa saja yang dia dengar. Jadi kalau ada broadcast langsung masuk HP kita, langsung kita sebarin, Anda pembohong. Anda orang fasik dan tidak perlu dipercaya. Jangan baper kalau ada orang yang gak percaya. Ya. Terapkan standar tinggi Islam. Jangan ditinggalin, mentang-mentang di beritanya bagus, sikat aja. Enggak.
Ya, standar Islam sangat tinggi soal berita. Ya, tidak sama kan? Lagi-lagi logika tidak sama tuh ada di mana-mana. Logika pembedaan itu harus dipegang teguh. Ya, dan itulah sumber masalahnya Islam liberal. Dia kira dia sama dengan yang lain. Dia kira dia setara dengan para ulama. Dia kira dia setara dengan para nabi. Nggak bisa. Ya. Yang kedua, ada 6 landasan tadi ya. Yang pertama, membuka pintu ijtihad dalam semua lapangan. Masalah akidah, ibadah, muamalah semuanya diijtihadkan. Yang kedua, memilih semangat religio etik ketimbang makna literal teks. Nah, ini agak ribet kalimatnya ya. Lebih menyukai semangat religio etiknya daripada makna literal teks. Jadi dia kalau baca teks, dia mencari semangatnya tuh apa. Masalahnya mencari semangat itu kadang-kadang mengikuti hawa nafsu. Ya, contohnya misalnya muslimah nggak boleh menikah dengan orang kafir. Tiba-tiba mereka bikin cerita, oh ini kan dulu ketika orang Islam masih berperang sama orang kafir, emang sekarang kagak. Ya, emang sekarang kagak. Belum cukup tuh dibunuhin di Cina, dibunuhin di India, dibunuhin di Myanmar, masih juga bilang dunia damai sekarang. Ya, kuper amat. Ya, udah kelihatan Rohingya kayak begitu, Uighur kayak begitu. Di India juga orang Kashmir lagi diapain? Ya, kok masih bisa bilang dunia sekarang dalam keadaan damai? Ya, sekarang kita nggak usah lah pakai ayat-ayat yang kayak begini, ayat-ayat perang nggak usah dipakai. Ya, ini orang hidup di mana? Ya, dia baca apa aja selama ini? Orang kayak begitu. Ya, semangat religiotik itu susah. Oleh karena itu bagaimanapun walaupun kita boleh mencari semangat dari sebuah ayat, ya, sebuah dalil, sebuah teks gitu ya, tapi makna literalnya jangan ditinggalin. Karena nanti orang-orang seperti kalau zaman dulu ada sebuah aliran namanya aliran Batiniyah. Sebenarnya dia lahir dari tradisi Syiah. Ya, Batiniyah itu hobinya tafsir batin. Dia bilang setiap ayat tuh ada tafsir lahirnya, ada tafsir batinnya. Akhirnya jadi ngaco. Tafsir lahirnya, iblis dimurkai Allah karena nggak mau sujud sama Nabi Adam alaihissalam. Tafsir batinnya, ternyata iblis itulah yang tauhidnya paling sempurna karena nggak mau sujud kepada selain Allah. Ya suka-suka lu aja itu mah. Ya semua bisa cocok-cocokin. Dan ironisnya orang Islam sekarang suka cocok logi juga. Orang Islam juga suka cocok logi. Gempa bumi jam berapa? Lihat ayatnya. Jam 7:28. Lihat surat Al-A'raf ayat 28. Ya. Kalau metodenya kayak begitu, maka insya Allah jam 1 pagi lewat 8 menit nggak ada gempa. Kenapa? Karena nggak ada ayat surat ke-1 ayat 8. Ya, sampai 159 aman kita, nggak akan ada gempa, nggak akan ada musibah. Nggak pernah ada musibah ditafsirkan pakai ayatnya, pakai ayat yang sesuai dengan jamnya, itu nggak ada. Gimana kalau jamnya kecepatan 2 menit? Aduh salah ayat ya, nggak ada metode kayak begitu, nggak pernah dipakai. Ya, kita pun suka cocok logi diam-diam. Ya, mungkin kita nggak terlalu nggak jauh lebih baik daripada orang Islam liberal yang kita bicarakan sekarang. Ya. Yang ketiga, meyakini kebenaran yang relatif, terbuka dan plural. Ya, relatif, terbuka dan plural. Relatif artinya benar menurut kamu bukan bisa jadi benar, bisa jadi salah buat saya. Ya, relativisme itu cara gampang menyelesaikan perdebatan. Ya, kenapa? Akhirnya nggak berdebat lagi. Kan yang penting relatif. Oh itu semua relatif. Terbuka artinya kebenaran itu bisa selalu dibicarakan ulang. Ya dulu ini ada nih ya, ini benar-benar ada loh. Ada orang kuliah di perguruan tinggi Islam, lalu kemudian bikin buku, lalu menjelaskan bahwa dulu homoseksual itu diharamkan karena jumlah manusia masih sedikit. Tapi sekarang proyek Allah udah kebablasan, kata dia. Dia sendiri bilang gitu, proyek Allah menciptakan manusia itu udah berhasil, bahkan kebablasan. Maka sekarang saatnya kita halalkan homoseksual. Ya, jadi ditinjau ulang gitu. Yang haram itu sekarang mesti jadi halal. Ya. Kemudian kebenaran itu plural.
Bisa jadi semuanya benar. Nah kalau udah kayak gitu udah nggak ada gunanya logika. Udah nggak ada gunanya konsep yang hak dan yang batil. Kenapa? Karena hak dan batil udah nggak jelas. Atau semuanya dibilang hak. Kalau semuanya hak, buat apa ada konsep batil? Ya, nggak nyambung kan? Ya. Kalau semuanya terang, buat apa ada kata gelap? Ya, wong semuanya terang, mau gelap mau terang, tetap aja sebutnya terang. Ya. Logika udah rusak kalau kayak begitu. Ya. Udah berapa tuh? 1, 2, 3 ya. 3. Yang keempat, memihak kepada yang minoritas dan tertindas. Ya, memihak pada minoritas dan tertindas, kecuali umat Islam. Ya. Kalau umat Islam tertindas nggak pernah dibela. Ya, nggak pernah dibela. Ya minoritas menurut mereka tuh apa? Minoritas menurut mereka tuh aliran sesat. Makanya mereka sangat semangat sekali membela yang sesat-sesat. Ya, membela Lia Eden, membela Ahmadiyah, membela Syiah paling kencang. Ya, paling kencang. Karena minoritas kata mereka. Ya, minoritas kan belum tentu benar. Ya, bahkan kalau kita merujuk pada hadis Rasulullah SAW, di mana beliau mengatakan nggak mungkin umatku bersatu dalam kemungkaran, maka sesungguhnya jumhur umat ini pasti benar. Yang menyimpang tuh yang menyempal itu sedikit. Kadang-kadang yang sering dibacakan tuh ayat hadis yang ini ya, yang 73 golongan ya. 73 golongan, yang satu benar, yang sisanya sesat. Ya, lalu muncul dalam imajinasi kita seolah-olah 73 golongan tuh himpunan ukurannya sama semua. Ya kan, kebayang kita visualisasinya begitu kan ya. 73 golongan sama besarnya semua, sesat semua, yang benar yang satu. Padahal kalau kita baca dengan ayat hadis yang satu lagi, maka sebenarnya yang satu itu besar, yang 72 itu kecil. Di mana-mana yang menyempal itu kecil. Ya. Jadi nggak mungkin yang mayoritas sesat. Ya. Udah pasti yang minoritas yang sesat. Khawarij itu sedikit, Mu'tazilah itu sedikit. Ya. Qadariyah itu sedikit, Jabariyah itu sedikit. Mayoritas umat ini masih benar. Mayoritas umat Muhammad SAW masih benar. Gak mungkin kebanyakan salah. Ya. Pasti kebanyakan benar. Ya. Benar itu bukan berarti selalu benar, enggak, sekali-sekali salah. Tapi secara garis besar mereka ini masih hamba-hamba yang beriman. Ya. Makanya jelek sekali kalau ada orang mengatakan manusia udah sesat. Kata Rasulullah kan begitu. Kalau ada orang bilang manusia sudah rusak, maka dia yang paling rusak. Bukan orang lain yang rusak, dia yang rusak. Ya. Kemudian yang kelima, meyakini kebebasan beragama. Bagus kalimatnya. Masalahnya penjelasannya yang gak enak. Penjelasannya adalah kebebasan beragama berarti kebebasan untuk beragama dan tidak beragama. Ya. Ini khas siapa? Khas PKI. Ya. Kenapa saya bisa bilang begitu? Karena Nyoto bilang begitu di sidang konstituante tahun 57-59. Nyoto itu orang kedua setelah D.N. Aidit. Di sidang konstituante dia bilang, kami menerima Pancasila, tapi kami kurang srek sama sila pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa? Karena terlalu monoteis. Padahal di Islam ini ada politeisme, ada animisme, dinamisme, dan ada juga ateisme. Kami lebih suka kalimatnya diganti dengan meyakini kebebasan beragama dan tidak beragama. Ya, itu khasnya PKI. Ya, khasnya PKI. Yang menariknya orang liberal ini sesungguhnya tidak komunis, ya bahkan berlawanan dengan komunis. Mereka ini kapitalis. Tapi ya itulah makanya ulama mengatakan semua kekufuran itu satu agama. Ya, kenapa? Walaupun mereka berbeda-beda, tapi untuk memerangi umat Islam kompak. Ya, kompak. Mau kapitalis, mau komunis, sosialis, giliran merangin orang umat Islam semangat. Ya, giliran maki-maki orang Islam semangat. Giliran banjir nggak nongol mereka. Tetap aja yang nolong orang Islam. Sepi itu, nggak ada tuh posko jil, nggak ada. Nggak ada. Ya, insya Allah nggak ada. Ada nggak yang rumahnya kebanjiran tuh ada posko jil di sana? Nggak ada. Ya. Tapi kalau giliran kita kurban, mereka marah-marah terus. Mereka bilang apa? Rakyat sini sebenarnya butuh beasiswa, bukan butuh daging kambing. Ya, kita disalah-salahin terus. Kita dibilang nggak peka sama kebutuhan umat. Giliran banjir, sepi mereka. Ya, nggak tahu kemana. Ngungsi juga kali. Ya.
Ya disitulah pentingnya kita memahami bahwa kesamaan antara ucapan sama perbuatan tuh mahal. Itu mahal nilainya. Ya, kebenaran tuh nggak dinilai dari narasi. Banyak orang ngelihat narasi doang, dia nggak lihat bahwa orang ini ngomong nggak melakukan apa yang dia omongin. Dia cuma ngomong doang. Ya, dia bicara toleransi. Oh, sekarang open minded ya istilahnya sekarang ya. Open minded, tapi giliran kita nggak setuju, lu close minded. Nah, lu juga close minded kalau kayak gitu caranya. Masa semua orang yang nggak setuju sama dia dibilang close minded? Nah, justru itu ciri-ciri close minded. Ya. Pluralisme berarti jangan suka menyalah-nyalahkan orang. Gampang ngebantahnya. Kalimatnya jadi jangan menyalah-nyalahkan orang. Kata jangan tuh menyalahkan berarti kan? Jadi yang bilang jangan menyalahkan orang, dia sendiri lagi menyalahin orang. Nggak susah menemukan kontradiksinya kalau pikiran kita sehat. Tapi pikiran mereka udah nggak sehat dari awal, udah bilang kebenaran itu relatif, terbuka dan plural. Ya udah nggak ada kebenaran di kepala mereka. Ya, sesungguhnya nggak ada kebenaran. Ya. Kemarin Natal ribut aja semua masalah toleransi lah segala macem lah. Oh ini kan Maulid Nabi Isa alaihissalam. Kalau bener 25 Desember Maulid Nabi Isa alaihissalam, kenapa kita ucapkan selamat kepada para perusak agama Nabi Isa? Emang penerus Nabi Isa alaihissalam tuh siapa? Kita atau mereka? Kalau antum bilang mereka, antum nggak bener berarti logikanya. Ya, Nabi kita lah penerus Nabi Isa alaihissalam. Kita ini penerus para nabi. Mereka menyimpangkan ajaran Nabi Isa alaihissalam. Kalau emang bener 25 Desember Maulid Nabi Isa, kenapa kita harus ngucapin ke mereka? Kita aja rayain sendiri. Nih, gitu juga kalau bener. Lah mereka juga nggak yakin 25 Desember. Ya. Udah gitu paling konyolnya lagi, nggak ada yang minta juga ucapan selamat Natal. Nggak ada yang minta. Kita aja yang ribut tiap tahunan. Ritual tahunan, apa? Ribut ya mulu. Ini jadi gimana nih? Toleransi dalam ancaman. Wah, gara-gara ucapan. Ya, kasihan teman-teman kita yang Nasrani, mereka juga merasa nggak nyaman. Ini kenapa tiap tahun berdebat ya? Gua nggak minta. Mereka yang rusuh. Terus kita logikanya acak-adut nih. Acak-adut logikanya. Maulid Nabi Isa. Dari mana logikanya? Ya. Maulid Nabi Muhammad SAW aja kita nggak ngucapin selamat ke teman kita kok. Kita kan maulid aja gitu ya. Ngadain acara gitu ya. Dengerin sirah nabawiyah, bersalawat bareng-bareng. Nggak ada yang selamat ya. Selamat apa? Maulid Nabi Muhammad. Nabi Muhammad aja lu nggak selamatin. Ngapain Maulid Nabi Isa alaihissalam? Ya. Nggak nyambung logikanya. Ini orang-orang udah nggak connect gitu ya. Ya, cara berpikirnya udah nggak connect. Ya. Yang terakhir, memisahkan otoritas dunia dan ukhrawi, otoritas agama dan politik. Nah ini standarnya sekularisme. Inilah secularism by definition itu. Ya, secara definisi sekularisme itu memisahkan otoritas duniawi dan ukhrawi, otoritas keagamaan dan politik. Ya. Dari poin kelima itulah kita bisa lihat dualisme cara berpikirnya orang sekuler. Saya kalau menggunakan satu kata untuk menggambarkan sekularisme, kata itu adalah dualisme. Dualisme itu satu hal yang sama, tapi dilihat dengan cara yang bertentangan. Ya, kayak misalnya ini urusan duniawi, bukan nggak ada hubungan sama akhirat. Emang ada perbuatan kita yang nggak ada hubungannya sama akhirat? Apa sih perbuatan kita yang murni duniawi? Tidur Ustaz. Lah kalau nggak tidur kan dimarahin sama Rasulullah SAW kan. Dulu ada sahabat Rasulullah SAW yang semalaman gak mau tidur, maunya sholat. Disalahin sama Rasulullah kan. Tidur itu bukan kerjaan duniawi. Antum zolim kalau gak tidur-tidur. Zolim sama diri sendiri. Ya. Apalagi urusan duniawi, makan. Kata siapa? Kalau makanan haram, akibatnya di akhirat apa di dunia? Di akhirat. Gak ada urusan kita nih yang gak berhubungan sama akhirat. Dunia sama akhirat itu memang beda, tapi nggak bisa dikotomikan, nggak bisa dipisahkan begitu saja. Ya. Sekarang lagi banjir, orang Islam ngomongin azab, karena dicerah-cerah sama mereka. Jangan ngomongin azab lah, tolong aja lah yang ngomongin azab kita, yang nolong juga kita kok.
Seperti saya bilang tadi, nggak ada posko jil, nggak ada. Ya, di hutan kayu juga mereka nggak ngumpulin sumbangan kok. Ya. Yang ngomongin azab kita juga, ya memang kita kalau kena musibah ya harus nanya ke situ. Ya nggak boleh baper. Emang orang harus begitu. Tiap kali kena musibah tuh orang harus bertanya, apa salah saya? Orang harus bertanya. Kemarin tuh kan hujan cuma sehari loh. Hujan cuma sehari. Ya, saya lagi di Bekasi. Ya, lagi di Bekasi. Mau berangkat, anak saya nanya, Bekasi panas nggak Bi? Bekasi dingin nggak Bi? Mana ada Bekasi dingin? Sampai sana dingin beneran. Hujan semalaman, sampai pagi, banjir. Bi katanya panas, nggak tahu. Kenapa jadi begini ya? Ya yang nurunin hujan kan Allah, mau diapain lagi? Ya, emang tugas kita ini harus bertanya-tanya. Kalau udah ngalami kayak gitu, mau kenapa? Ya. Ada orang mobilnya hanyut segala macem, ya. Mobil hanyut. Kalau mobil hanyut mau diapain coba? Mau ditahan? Ya mobilnya hanyut apalagi kita. Ya kita nahan ya kita ikut ngeseret lah. Ya sekuat itulah tentara Allah yang bernama banjir itu. Ya sekuat itu. Gitu. Ya, memang orang Islam harus berpikir ke sana. Ya ada salah apa saya? Jangan baper. Dulu juga terjadi di Padang kayak begitu. Di kota Padang tuh ada gempa besar sekali bertahun-tahun yang lampau. Ada gempa besar sekali. Ulama-ulama Sumatera Barat, orang udah bilang, semua ulama tuh udah bilang, ayo kita evaluasi diri, apa salah kita. Yang di Jakarta nyap-nyap. Bukannya nolong, malah ngomongin azab. Padahal yang nolongin kita juga. Mereka mah enggak. Ya. Mereka ngapain? Nge-tweet. Ya. Cari makannya dari Twitter sekarang. Ya. Nah itu orang dualis tuh begitu. Orang dualis tuh nggak nyambung cara berpikirnya, memisahkan segala hal yang seharusnya berhubungan. Ya. Tiba-tiba orang dengan alasan sudah dewasa 18 tahun ke atas, maka dia boleh memutuskan segalanya sendiri. Itu juga masalah kan, dualisme. Kenapa? Karena Anda sampai usia dewasa tuh kan bukan dengan sendirinya. Ya. Kok tiba-tiba sudah jadi dewasa, tiba-tiba lupa adab sama orang tua. Itu cara berpikir dualis. Ya, sesungguhnya kita ini nggak pernah terpisah sama orang tua kita, nggak terpisah sama guru-guru kita. Ya, kalau kita berpikirnya nggak dualis, kita ngerti adab yang benar. Tapi kalau kita pisahkan diri kita dari orang lain, yang penting gua, kalau lu nggak suka jangan lihat. Ya, lu nggak usah komentar. Begitu dinasehati kalimatnya apa? Surgamu pun belum pasti, jangan urusi nerakaku. Jelah. Ya, puisinya sekarang kayak gitu ya. Surgamu pun belum pasti, artinya ente belum pasti masuk surga, nggak usah nasihat-nasihatin saya. Lah justru kita nasihatin orang supaya bisa masuk surga. Ya. Ini orang kayak nggak pernah baca surat Al-Asr aja gitu lah. Ya. Innal insana lafi khusr illalladzina amanu wa amilus solihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Yang enggak melaksanakan 4 ini orang merugi. Yang 2-nya saling menasehati. Jadi kalau ente lihat kemaksiatan diam-diam baik, nggak akan selamat. Ya, saya diam-diam aja, saya juga belum benar kok. Nah justru Anda nggak akan benar sebelum Anda menasihati orang lain. Menasihati dan siap menerima nasihat juga, dua-duanya kan saling menasihati. Sekarang konsep diacak-acak. Dalah kalau ngelihat orang berbuat maksiat, kita jangan menghakimi dia. Kita juga tentu lebih baik. Kita hanya memilih maksiat yang berbeda. Lu aja kali. Kok diasumsikan semua orang kayak begitu? Kemarin kan begitu juga. Nabi Muhammad itu, ya kalau hidup zaman sekarang mungkin nyolong jambu juga. Lu doang kali nyolong jambu, gua mah enggak. Saya dari kecil nggak pernah nyolong jambu. Kenapa dia berasumsi semua anak kecil nyolong jambu? Ada masalah apa nih orang? Ya. Kenapa dia berasumsi semua orang kayak dia gitu? Ya. Apalagi Rasulullah SAW itu manusia paling spesial. Udah saya bilang kan, jangankan menurunkan derajat Rasulullah SAW lebih rendah dari orang lain, menyamakan dengan orang lain aja itu penghinaan. Itu penghinaan. Ya. Anak kecil ingusan itu nggak penghinaan.
Karena normalnya anak kecil semua ingusan. Tapi kalau kita mengatakan Rasulullah SAW waktu kecil ingusan, itu penghinaan. Karena menyamakan beliau dengan yang lain. Padahal jelas-jelas beliau nggak sama. Ya. Dan yang menyaksikan bahwa beliau tuh nggak sama tuh udah banyak. Ya. Yang menyaksikan beliau di belah dadanya waktu masih kecil kan banyak. Itu jadi urban legend di Mekah. Sekarang dipermasalahkan hadisnya dhaif. Ya. Masalahnya itu udah jadi urban legend. Ya. Gimana ya menjelaskannya ya? Ada bedanya antara hadis sama tarikh sama sejarah. Ya. Kadang-kadang hadis itu dicari, hadis itu disebut dhaif kenapa sih? Karena perawinya yang lemah. Ya. Masalahnya hadis itu kadang-kadang keluar kalau ada yang nanya. Ya, kenapa sih hadis riwayat Abu Hurairah lebih banyak daripada Abu Bakar? Padahal Abu Bakar jelas sahabat Rasulullah yang paling dekat. Kenapa? Karena nggak ada yang nanya ke Abu Bakar. Kok nggak ada yang nanya? Ya soalnya Abu Bakar menyusul Rasulullah SAW wafat 2 tahun kemudian. Jadi yang masih hidup di zaman Abu Bakar itu adalah orang yang masih hidup, yang sudah pernah hidup bersama Rasulullah SAW. Nggak ada yang nanya ke Abu Bakar gimana sih cara Rasulullah sholat. Nah kan kemarin masih sholat sama Rasulullah. Paling nanya. Abu Hurairah itu hidup puluhan tahun setelah Rasulullah SAW wafat. Muncul generasi yang malah nanya, ya banyak bertanya. Nah sekarang soal Rasulullah SAW dibelah dadanya, itu udah urban legend di Mekah, nggak ada yang nanya, nggak ada yang nanya. Sama kayak Rasulullah SAW mengatakan yang paling aku takutkan dari kalian, kata Rasulullah SAW, adalah dosanya kaum Nabi Lut alaihissalam. Gak ada yang nanya dosa yang mana ya Rasulullah, mencuri, membunuh, enggak. Kenapa? Udah urban legend, orang udah tahu kaum Nabi Lut alaihissalam itu homoseksual. Kok bisa sih urban legend? Kok bisa sih Muhammad tahu? Kan Nabi Lut alaihissalam saudaranya Nabi Ibrahim alaihissalam. Itu kota Mekah siapa yang diriin? Nabi Ibrahim alaihissalam. Jadi cerita Nabi Lut alaihissalam tuh sahabat gak ada yang nanya. Cerita yang mana Rasulullah? Detil dong. Ya elah. Ente kemana wae? Ya. Ya, jadi bukan berarti nggak ada hadisnya berarti sudah pasti salah. Kemarin saya lihat ada yang mempertanyakan soal itu. Ternyata soal Rasulullah SAW dibelah dadanya itu hadisnya dhaif. Hadisnya dhaif itu kebetulan yang merawinya lemah. Ya, masalahnya semua orang Mekah udah tahu. Seisi Mekah tuh udah tahu. Rasulullah SAW tuh masih kecil tuh dibawa ke rumahnya Halimah, ya dari Bani Sa'ad itu. Semuanya paceklik, rumah itu doang yang tumbuh rumput. Itu urban legend, udah tahu semua. Ya, Rasulullah SAW itu lahir di tahun gajah, ketika pasukan gajah datang menyerbu, lalu kemudian gajahnya malah dihancurkan oleh Allah, oleh burung ababil. Itu semua orang udah tahu. Ya. Ya. Nah ini jadi kembali ke pokok masalah, itulah Islam liberal. Ya, kebayang nggak kalau sebuah problem ditangani oleh orang Islam liberal, kacau balau. Tiba-tiba mereka membuka penafsiran baru. Oh, homoseksual itu dulu dilarang sama Nabi apa? Yang mengharamkan homoseksualitas bukan Allah, tapi Nabi Lut alaihissalam. Kenapa? Karena sakit hati, anak perempuannya nggak ada yang minat. Bener-bener ada yang ngomong kayak begitu. Ya, kenapa? Oh ini penafsiran ulang. Kalau Ulil Absar Abdallah bilang apa? Bilang kita nggak pernah tahu kenapa kaum Nabi Lut alaihissalam diazab. Nah itu yang saya bilang tadi penyakitnya. Ya seolah-olah nggak tahu, padahal para sahabat tahu semua. Ya, itu sudah pengetahuan umum, sama kayak orang Sumatera Barat pasti tahu cerita Malin Kundang. Ya, kalau nggak tahu ya keterlaluan lah. Ya, keterlaluan sama kayak begitu. Ya. Jadi kalau udah di suatu masalah dihandle sama orang Islam liberal, maka nggak bakal beres gitu. Ya semuanya akan diperdebatkan ulang, semuanya akan dirombak lagi, didekonstruksi bahasa kerennya gitu ya. Didekonstruksi, dihancurin lagi, diubek-ubek lagi, disusun ulang. Susunan ulangnya udah sama sekali nggak mirip dengan bentuk asalnya. Ya udah kacau balau. Ya. Lakum dinukum, saya pernah baca tuh ada buku agama ketika bahas surat Al-Kafirun, mulainya dari lakum dinukum waliyadin. Tafsir macam apa yang mulai dari ayat ke-6 melangkahi ayat pertama? Di mana-mana tafsir tuh ayat pertama dulu, ya.
Ayat ke-6 panjang dibahas ayat ke-6. Tuh lakum dinukum waliyadin. Ini berarti Islam toleran sama agama yang lain. Kita nggak menyalahkan agama yang lain. Gimana nggak menyalahkan kalimat awalnya ya ayyuhal kafirun. Kafir itu artinya salah. Kafaro itu menutupi apa? Menutupi kebenaran. Jadi kafir itu salah. Kafir itu bukan non muslim. Ya, non muslim itu seolah-olah hanya kategorisasi doang. Anda mau muslim apa enggak gitu. Ya, tapi nggak menyatakan mana yang benar. Kalau kafir udah jelas, kafir tuh salah, menutupi kebenaran. Makanya sifatnya orang kafir yang kafirnya kekufurannya 24 karat, khatamallahu ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim ghisyawah. Ya, ditutup pendengarannya, penglihatannya, hatinya dikunci mati. Nah, udah nggak mau terima kebenaran lagi. Ya, nggak semua orang kafir kayak begitu. Buktinya banyak yang dapat hidayah. Ya, tapi yang kekufurannya 24 karat ya kayak begitulah. Ya, udah nggak mau terima kebenaran. Ya. Nah, Bapak Ibu-ibu ikhwati fillah, itulah Islam liberal. Ya, itulah Islam liberal. Oleh karena itu seperti saya bilang tadi, kalau udah mereka sudah bicarakan suatu isu dalam agama Islam, berantakan. Nah, ironinya adalah pemikiran seperti ini berkembang di perguruan tinggi Islam. Ya, perguruan tinggi Islam justru yang sangat kencang ya. Tahun 2004 barangkali pertama kalinya terjadi kehebohan karena di Bandung ada masalah insiden anjing akbar. Ya, nggak tahu ya. Ya, ada videonya kok sampai sekarang masih beredar di YouTube ya. Jadi penyambutan mahasiswa baru Win Bandung, mahasiswa seniornya duduk di atas, yang juniornya di bawah. Ya, MC-nya udah mengatakan selamat datang di area bebas Tuhan. Ya, kayak gitu. Saya nggak mau sama Tuhan yang takut sama akal manusia. Ya. Nah, orang kalau ngerasa bebas bicara soal Allah kayak begitu, nggak ada etika lagi. Sementara kita bicara soal orang tua aja ada etikanya. Ya. Gak bisa kita mengatakan orang tua beliau dong. Ya, dia sama beliau tuh beda, bobotnya beda. Ya, tapi orang kalau udah nggak punya etika ngomongin Allah kayak begitu. Saya pernah ketemu orang-orang kayak begitu. Kenapa sih kita nggak boleh mikirin zat Allah? Apa Allah tuh takut sama akal manusia? Ya lah, emang akal lu bisa ngapain? Ya, kenapa kita nggak boleh mikirin zat Allah? Udah lu pikirin aja cara kita pergi ke Mars deh, gua tungguin. Ya, gue tungguin sampai lu bisa mikirin cara pergi ke Mars. Kita tuh ke Mars baru bisa kirim pesawat tanpa awak, ngirim data, udah gitu ditinggalin di situ, nggak balik lagi pesawatnya. Itu planet terdekat, ya, dan planet terdekat dari semua planet tata surya kita. Tata surya kita satu dari miliaran tata surya di galaksi kita. Galaksi kita satu dari miliaran galaksi di alam semesta. Lu mau bicara zatnya Allah, kejauhan bos. Ya, kita bicara yang logis-logis aja dikit deh. Ya, sekarang lu berhentiin dulu banjir Jakarta, bisa nggak? Ya. Ini aja nggak selesai-selesai nih. Ya. Ngendaliin banjir aja susah. Ya, saya S1 teknik sipil, bicara masalah drainase ini minimal 6 SKS. Hidrologi 3 SKS, hidrolika 3 SKS. Ya, emang gampang bikin got? Nggak gampang, perhitungannya ribet. Akan tinggal gali doang, ya seberapa besar gotnya itu harus ada perhitungan hidrologi. Keliling-keliling dulu kita ke stasiun cuaca, minta data 30 tahun, coba bayangin. Ya, masukin curah hujan 30 tahun, itu kerjaan saya dulu tuh. Ya, udah masuk datanya semua, keluar angkanya cuma 1 biji. Ya, selesai. Ya, baru dapat curah hujan doang. Ya, di situ baru mikirin penampang salurannya. Ya, kejauhan kita ngomongin zat Allah. Ya, tandanya nih orang nggak ngerti sains sama sekali. Makanya saya selalu bilang belajar sains itu penting. Minimal belajar aja, nggak perlu jadi ahlinya. Kenapa? Supaya kita bisa meraba kebesaran Allah. Orang yang nggak belajar sains sama sekali, dia nggak punya sense bahwa Allah tuh maha besar. Nggak punya sense. Dia nanya-nanya, kalau Allah tuh ada, kenapa nggak panggil dia ke sini? Ya elah. Ya. Ente membicarakan zat yang membangun semua ini gitu loh. Semua ini itu bukan masjid ini, semua ini alam semesta ini gitu. Zat yang membuat alam semesta seluas ini, ya, mau dipanggil. Ya.
Ada bintang jarak, kemarin saya nonton film dokumenter gitu ya, jarak galaksi terdekat sekian puluh ribu, sekian juta tahun cahaya. Astagfirullah. Sekian juta tahun cahaya, kebayang gak sih? Cahaya dari galaksi situ, ya dari galaksi sana, dia keluar cahayanya tuh, ya dari zaman dinosaurus, nyampe ke sini tuh sekarang gitu. Ya, kan dinosaurus kan sekian puluh juta tahun yang lalu, 65 juta tahun cenah, ya. 65 juta tahun. Jadi ada cahaya keluar dari situ, nyampe ke mata kita tuh baru sekarang, baru malam ini. Ya, padahal cahaya tuh 1 detik bisa jalan 300.000 meter. 300 kilometer. Zet, gitu. Secepat itu cahaya, tapi dia butuh waktu sekian juta tahun sampai ke mata kita. Itu luasnya alam raya ciptaan Allah. Itu yang sudah terukur. Belum yang gak terukur. Itu baru dunia. Akhiratnya belum. Kalau bicara akhirat angkat tangan aja dah. Belum nyampe ke akhirat maksudnya gitu ya. Iya belum nyampe ke akhirat. Kita kan hanya bisa membahas apa yang kita bisa lihat. Ya. Kalau yang nggak kita lihat apa yang mau dibahas, bingung juga. Ya, susah. Nah sekarang ironisnya perguruan tinggi Islam melahirkan yang kayak begini-begini. Ya. Ya, saya nggak mengatakan semua ini perguruan tinggi Islam tuh kayak begitu, enggak, ya, enggak. Tapi secara sistematis mereka melahirkan yang kayak begini. Dan ini pemaksaan. Ya, karena walaupun mereka bilang bebas, tapi kalau ngebantah dosen fatal juga akibatnya. Ya, katanya hobi berdebat, katanya hobi berdiskusi, tapi kalau mahasiswa ngebantah ya kelar juga. Ya, kelar karirnya. Ya, pemaksaan. Ya. Di mana UIN Surabaya pernah ada kasus lafaz Allah diinjak depan kelas. Ada kasus apalagi ya? Oh iya, Tuhan membusuk. Ya, jadi bikin acara orientasi penyambutan mahasiswa baru, ospek kalau zaman saya dulu nyebutnya gitu ya, os gitu ya, orientasi. Temanya Tuhan membusuk. Kayak nggak ada istilah lain aja. Ya, kayak nggak ada ide lain gitu. Ya. Ada kasus apa lagi? Yang paling canggih ya itu IAIN Semarang. IAIN Semarang tuh paling canggih lah. IAIN Semarang tuh punya jurnal resmi namanya Jurnal Justisia. Salah satu edisinya judulnya Indahnya Kawin Sama Jenis. Itu udah bertahun-tahun yang lalu. Sekarang kita baru ribut soal LGBT. Mereka dari dulu udah membela-bela habis. Ya. Ada edisi Justisia yang membahas masalah menggugat otoritas wahyu Tuhan. Ya, mereka nyebut wahyu Tuhan, tapi dia digugat otoritasnya. Ya. Dalam salah satu artikelnya dia mengatakan ada penulis yang mengatakan begini. Itu jurnal resmi kampus loh ya. Jurnal resmi itu, bukan jurnal indie bikinan mahasiswanya sendiri, enggak, bikinan kampus. Ada salah satu artikelnya mengatakan generasi Islam pasca Muhammad tidak kreatif. Kenapa? Karena hanya mengikuti apa saja kata Muhammad. Lah kalau nggak ngikutin kata Rasulullah SAW ya bukan Islam namanya. Ya. Kita ini dibilang nggak kreatif karena mengikuti Rasulullah SAW. Bukan nggak kreatif bos. Karena kalau nggak ngikutin namanya bukan Islam. Ya. Memang itu uswatun hasanah, mau diapain? Ya. Macam-macam. Imam Syafi'i dibilang ideolog Quraisy yang berusaha mempertahankan hegemoni Quraisy. Ya, gara-gara Imam Syafi'i maka fikih Islam jadi mandek. Ya. Lah kalau emang nggak ada yang bisa ngelampaui beliau ya bukan salah beliau juga kali. Ya. Kan nggak ada yang ngelarang orang untuk bikin mazhab yang lebih baik. Ya, masalahnya nggak ada yang mampu, mau diapain lagi? Ya. Kok nyalahin yang udah berhasil? Ya. Jadi bisa dibayangkan kerusakannya seperti apa. Nah sekarang nih banyak keluhan yang disampaikan pada saya. Sekarang nih masalahnya bukan ateisme, sekarang masalahnya agnostik. Agnostik tuh kayaknya sekarang jadi pertanyaan mulu, semua orang nanya ke saya. Agnostik nih gimana sih Ustaz? Rupanya itu benang merahnya, agnostik, close minded. Itu istilah-istilah mereka aja. Orang agnostik itu percaya Tuhan tapi nggak percaya agama. Ya. Percaya Tuhan tapi nggak terlalu percaya sama agama. Kadang-kadang mereka nih nyampur sama spiritualisme. Ya.
Kita nggak usah terlalu teknis bahasannya lah. Ya. Yang jelas mereka ini kalau ditanya beriman sama Tuhan apa enggak, ya beriman, percaya ada Tuhan. Ya. Tapi nggak suka sama ajaran agama. Ya. Bibit-bibitnya udah lama, ya karena diajarin kritis tadi, tapi nggak pada tempatnya. Ya, diajari semangat berijtihad, padahal levelnya bukan mujtahid. Ya, itu masalahnya tuh. Ya, semua tuh pengen berijtihad, padahal levelnya bukan mujtahid. Ya. Dulu saya pernah jadi dosen, mahasiswa saya ada yang nanya, Ustaz, kenapa kita sholat? Ya karena disuruh sama Allah. Oh berarti Allah tuh otoriter. Sini cuy, gini. Ya. Keluarin kertas, keluarin buku lo, ya, ngitung mulai sekarang ya. Sehari butuh punya berapa jam? 24 jam. Lu sholat 4 rakaat berapa lama? 5 menit. Cepet amat. 5 menit deh. Iyalah kalau sholatnya sendirian 5 menit kali ya. 5 menit kali 5 berapa? 25 menit. Dari 24 jam ente diminta 25 menit. Masih dibilang otoriter juga. Ya, yang otoriter tuh Presiden Korea Utara. Nah, itu otoriter. Ya. Kemarin presiden yang sebelumnya tuh meninggal, begitu jenazahnya dibawa, rakyat tuh dibarisin. Ada yang nggak nangis, ditarik sama polisinya, ditahan di penjara, dihukum karena nggak nangis. Nah itu otoriter tuh. Ya. Allah ngasih 24 jam, yang diminta cuma 25 menit, dibilang otoriter. Dikasih harta 100%, yang diminta cuma 2,5%, dibilang otoriter. Kebangetan. Ya. Makanya manusia itu pelit. Manusia itu pelit. Tahu manusia itu kikir. Kan itu kata-kata Al-Quran kan. Manusia itu kikir. Ya, pelit sekali. Makanya ada ayat dalam Al-Quran yang menyatakan siapa yang mau memberikan pinjaman yang baik kepada Allah. Ini menarik ya. Ya, kenapa kok bisa memberikan pinjaman kepada Allah? Padahal yang ngasih kita Allah kan. Semua yang milik kita ini adalah milik Allah kan sebenarnya kan? Ya, semua milik kita adalah milik Allah. Sebenarnya Allah yang ngasih pinjam ke kita. Suatu hari pinjamannya akan diambil. Tapi ada ayat yang mengatakan mau nggak kita ngasih pinjam ke Allah? Kira-kira kenapa itu kayak begitu? Nah, kalau saya melihatnya itu seperti orang tua yang ngasih permen lah katakan gitu ya, permen atau biskuit ke anak-anaknya yang masih kecil, ya. Tapi kemudian orang tua itu juga yang minta biskuitnya ke anaknya. Boleh nggak Abi minta? Padahal dia yang beliin tadinya. Ya. Padahal yang beliin biskuit itu bapaknya juga. Kenapa sekarang bapaknya minta ke anaknya? Karena ngajarin anaknya untuk berbagi. Nah sekarang Allah juga lagi ngajarin kita, bisa nggak berbagi? Dikasih harta 100, dibagi dong 2,5% ke orang lain. 2,5%, kecil. Kalau nggak mau, nah kita seperti anak kecil yang nggak mau memberikan biskuit ke bapak kita, padahal bapak kita yang beliin kita biskuit. Lihat, ya, kalau anak kecil kayak begitu, wajar dia belum mengerti berbagi. Ya, tapi kalau kita masih kayak begitu juga, berarti kita nggak berkembang, ya, nggak naik level. Ya. Nah sekarang kita waktu saya tinggal 10 menit, ya, karena bener nggak ya? Oh iya, beda. Sebenarnya harusnya udah nih. Ya, beda ini menjebak nih jam 11 sana tuh. Ya. Oke. Karena waktu saya singkat, saya akan menyimpulkan saja bagian akhirnya, yaitu sesuai judulnya gimana kita melindungi keluarga kita. Ya. Kalau kita baca ayat Al-Baqarah 120, walantar do'ankal yahuda walan nasara hatta tatabi'a millatahum. Sungguhnya nggak akan ridho kepada kamu orang Yahudi dan Nasrani sampai kamu mengikuti langkah-langkah mereka. Ya, langkah-langkah mereka. Millah itu rujukan gitu ya. Jadi milah itu langkah-langkah, mengikuti step by step. Ya. Makanya ada milah Ibrahim. Namanya kalau dinul Islam. Setelah din harus nama agama. Kalau nama agama Nabi Adam alaihissalam sampai Nabi Muhammad SAW semuanya agamanya sama. Ya, kita nggak mengatakan Nabi Musa orang Yahudi, kita nggak mengatakan orang Nabi Isa adalah orang Nasrani, enggak. Semuanya Muslim. Ya,
Kalau din sambungannya adalah nama agama. Kalau milah sambungannya adalah rujukan. Makanya ada milah Ibrahim, ada milah syaitan. Dalam Al-Quran tuh ada. Kenapa? Karena ngikutin mereka. Nah jadi orang Yahudi dan Nasrani nggak akan ridho pada kita sampai kita ngikutin mereka. Jadi masalah kita ada berapa di dunia ini? Yahudi, Nasrani, plus satu lagi yaitu Londo Ireng. Londo Ireng ini orang Muslim yang ngikutin mereka, para pengkhianat. Ya. Makanya orang munafik itu lebih nyebelin kan? Ya. Orang-orang munafik itu lebih norak daripada orang sekuler yang mereka ikuti. Di Indonesia doang ada kalimat hormati yang tidak berpuasa itu cuma di Indonesia doang. Ya, teman saya sampai kebingungan, teman saya yang di Eropa tuh bingung. Karena dia bulan Ramadan rapat sama teman-temannya, lagi kuliah S2 di Eropa tuh, rapat sama teman-temannya, lagi bulan Ramadan. Yuk rapat yuk, jam sekian, siap. Di mana? Di kantin, siap. Mereka pada makan semua, dia nggak makan sendirian. Ya. Tiba-tiba temannya nanya, lu kenapa nggak makan? Gue lagi puasa. Kenapa nggak bilang? Kalau bilang lo lagi puasa, kita nggak ngumpul di kantin. Tuh orang sekuler yang barat itu lebih toleran daripada orang Muslim yang sekuler. Ya, Muslim yang sekuler itu norak banget. Ya, norak banget. Ya. Tolerannya tuh norak. Ya. Padahal orang sekuler yang asli nggak begitu. Justru mereka tuh menghargai. Oh kamu puasa, tahu gitu nggak ngumpul di kantin, ngumpul di perpus aja kita. Rata-rata mereka baik, rata-rata ya. Ada juga yang rasisnya mah ada. Ya. Ya. Jadi yang masalah itu adalah Yahudi, Nasrani, ada yang ngikutin. Ada di antara kita ini ngikutin mereka. Ya. Qul inna hudallahi wal huda, lanjutan ayatnya. Katakanlah petunjuk Allah itu petunjuk yang benar. Kenapa? Karena ada petunjuk-petunjuk yang kelihatannya kayak petunjuk padahal enggak. Kelihatannya kayak benar padahal enggak. Ya. Atau kadang-kadang kita merasa mungkin ada alternatif di luar petunjuk Allah. Enggak. Di luar petunjuk Allah itu salah. Ya. Makanya saya aktif di Indonesia Tanpa Jil. Kadang-kadang kita suka ngajukan pertanyaan. Ya. Islam adalah agama yang paling benar. Setuju apa enggak? Rata-rata jawab setuju. Ya. Padahal Islam bukan yang paling benar. Islam itu yang benar. Yang lain salah. Ya. Kalau yang paling benar berarti yang lain benar juga. Berarti ada yang lain yang benar, tapi kita paling benar. Enggak cukup. Dalam Islam tuh kita yang hak, yang lain batil. Ya. Oh berarti nggak toleran dong. Emang kita tonjokin orang kan? Enggak. Ya. Cuma kita nggak mau mengakui agama mereka benar, itu aja. Ya. Oh berarti Anda memandang jelek orang lain dong. Nah kalau dia nggak nanya kan nggak bakal kita bilang. Ya. Dulu saya punya teman kayak begitu tuh. Teman saya orang non muslim, dia nanya, "Mal, menurut lo non muslim tuh kafir apa enggak?" "Ya kafir lah," saya bilang. "Orang kafir masuk neraka apa enggak?" "Ya masuk neraka lah." "Wah lu gak toleran lo Mal." "Gue kan gak mau dibilang masuk neraka." "Nah kan lu nanya." Kalau lu gak nanya gak gue jawab. Emang sehari-hari saya sama teman saya non muslim saya bilang gitu, penghuni neraka apa kabar?" Nggak pernah, demi Allah saya ngomong kayak begitu, nggak pernah. Dan nggak akan saya bilang lu masuk neraka, nggak bakal. Ya. Masalahnya dia nanya. Ya, kalau dia nanya terpaksa saya jawab dong, gimana dong? Kan nggak mungkin saya bilang ya orang kafir bisa aku masuk surga, nggak bisa. Ya, jangan berlagak diplomatis gitu ya. Ya, kita kan meyakini tidak demikian. Ya, kalau dipaksa berarti mereka yang tidak toleran dong. Ya. Nggak pernah kita kayak begitu kan, manggil teman kita non muslim, orang kafir apa kabar, gimana udah kerasa panas belum, neraka lebih panas. Nggak begitu. Ya. Ya. Itu di kompor airnya udah panas tuh, ya. Coba cicipin. Nah itu prolognya. Nggak bakal kita kayak begitu, ngapain, ya, biasa-biasa aja, berteman biasa-biasa aja kan. Ya. Masalahnya kalau ditanya jawabannya harus bener. Ya, jangan mencela-mencela. Oh kalau mencela-mencela orang nggak suka sama kita, kata siapa? Antum pernah baca nggak cerita-cerita orang-orang yang jadi mu'alaf? Ya, mereka jadi mu'alaf tuh gara-gara apa sih? Gara-gara baca Quran, gara-gara baca kitab fikih, kitab tafsir? Kagak. Banyak dari antara mereka tuh terpesona karena kepedean umat Islam.
Umat Islam tuh sangat percaya diri sekali. Waktu sholat dia minta izin dosennya sholat. Sholat di mana? Di kebun, di taman. Di taman sholat, bingung dong. Orang Barat tuh ngelihat aneh, tapi diam-diam kagum juga hatinya. Ya Allah, dibela-belain sholat ya di taman. Kadang-kadang ada yang sholat di tangga darurat, ya. Itu orang kagum loh sebenarnya. Ya, yang benci ada juga, ya. Tapi diam-diam hati mereka, wush, ya. Orang Islam tuh justru kepercayaan diri kita itu yang bisa bikin mereka goyah, dan lama-lama dapat hidayah. Ya. Jarang orang dapat hidayah gara-gara baca kitab tafsir, jarang lah. Ya, rata-rata karena ngelihat temen yang konsisten, istiqomah. Ya. Istiqomah tuh mempesona, istiqomah tuh keren. Makanya sekarang ada jilbab mau disaingi sama apa? Kebaya. Saya bilang nggak bakal menang lu. Kenapa? Emang lu pakai kebaya kapan? Hari Selasa berkebaya, Selasa yang berjilbab tiap hari. Ya, lebih militan kita. Nggak bisa lah jilbab dibandingin sama kebaya. Emang lu mau pakai kebaya tiap hari? Yang berjilbab mau musim panas, musim kemarau, pakai semua. Mau banjir, pakai. Ya. Nggak bisa disamain kebaya sama jilbab. Nggak bakal menang. Nggak bakal menang. Ya, ente cari apa pakai kebaya? Ya, kita cari surga pakai hijab. Ya, nggak akan menang. Ya. Kepercayaan diri kita tuh bikin mereka galau. Sesungguhnya mereka tuh galau lihat kita nih begitu istiqomah tuh galau mereka nih. Kenapa ya? Kok nggak bisa digoyang sedikit juga nih akidah? Ya. Kita lanjutkan lagi. Wala ini taba'ata ahwa'ahum ba'da ladzi ja'aka minal ilm. Kalau kamu ikuti juga hawa nafsu mereka, padahal di tangan kamu sudah punya ilmu. Lihat ya, perbandingannya nggak apple to apple. Di tangan orang kafir itu hawa nafsu, bukan ilmu yang sesungguhnya. Ya. Maka yang mereka sebut solusi nggak pernah memberikan solusi yang sesungguhnya. Selalu jadinya kacau. Ya, kacau lagi. Semua jadi kacau. Kemarin yang heboh lagi sampai masalah ibu menyusui anak 2 tahun aja dibilang masalah patriarki. Ya, ribet banget hidup feminis tuh. Ya, menyusui anak aja dibilang patriarki. Ya, dikomentarin lagi sama dokter yang memang orang jil juga. Ya, oh iya memang menyusui anak itu bikin ibu jadi kehilangan fokus, gitu ya. Jadi suka linglung, suka nggak jelas, gitu ya. Ya, mereka galau. Sebenarnya mereka yang galau gitu. Mereka yang galau. Ya udah anak lu nggak usah kasih ASI aja sekalian, nggak apa-apa kita juga. Ya, yang penting kita nggak gitu. Ya, mereka tuh hawa nafsunya yang menonjol. Nah ini kuncinya. Ini untuk menjawab pertanyaan kenapa sih yang sesat itu lebih cepat laku? Karena yang sesat itu menawarkan hawa nafsu. Kita menawarkan ilmu. Kalau malam ini bintang K-pop datang, lebih gampang mana ngajak orang datang ke acara dia apa ke Masjid Sunda Kelapa? Yang hawa nafsu itu lebih laku, bos. Ya lebih gampang laku. Makanya dulu saya protes ketika ada orang bilang, dulu zamannya pertama kali Inul goyang ngebor. Orang bilang apa? Itu kan kreativitas. Ya kalau pakai aurat bukan kreativitas namanya. Kenapa? Gampang. Ya, kalau cuman pakai pinggul perempuan, pakai aurat itu mah nggak usah cakep-cakep amat juga orang ngumpul. Ya, karena orang yang tertarik sama hawa nafsu itu akan lebih banyak. Ya, nggak perlu intelektualitas, nggak perlu intelijensi untuk menuruti hawa nafsu itu nggak perlu. Tapi untuk datang ke kajian yang serius, ngomong serius, nggak mudah, ya, nggak mudah. Ya, makanya saya selalu katakan jangan sampai kita juga tergoda untuk membuat orientasi kajian kita yang penting rame, nggak boleh. Ya, karena kalau mau rame, ikutin aja hawa nafsu. Nah, gampang rame. Ya, gampang. Caranya gimana? Undang artis. Ya, kajiannya 15 menit. Artisnya 2 jam, laku pasti. Insya Allah laku. Tapi hawa nafsu. Bukan ilmu. Ya, sekarang banyak dakwah yang makin gak beres juga. Ya, banyak dakwah yang dai-nya juga sudah mengajarkan dunia. Ya. Saya punya iPhone baru nih. Mau tahu nggak caranya dapetin iPhone tanpa beli? Caranya kalau lihat iPhone salawatin aja.
Terus kalau dapat iPhone-nya berarti salawatnya diridhoi Allah. Orang kafir nggak pernah salawat dapat juga iPhone. Sejak kapan dapat harta itu menjadi bukti bahwa Allah ridho sama kita? Sejak kapan? Korun tuh dapat segalanya, bos. Korun tuh dapat semuanya, tapi Allah nggak ridho sama dia. Ya, kesenangan dia tuh cuma temporal saja. Begitu tiba waktunya dia dibenamkan ke dalam hartanya. Jadi jangan kira kalau kita dapat mobil, dapat harta, dapat iPhone segala macam berarti Allah ridho sama kita. Itu dua hal yang berbeda. Kalau masih terjebak sama materialisme, ya apa bedanya kita sama orang sekuler? Ya, masih terjebak sama yang kayak begitu-begitu. Wah, ya, nggak begitu. Ya, ridho Allah tuh nggak bisa disimpulkan dengan harta yang kita dapat. Dan ketidakridhoan Allah juga nggak bisa diukur dari musibah yang kita alami. Belum tentu dapat musibah itu berarti Allah nggak ridho. Ya, belum tentu. Wong Nabi kita aja malah ada statement kan, yang paling berat ujian adalah para nabi. Ya, ente mau sakit jadi nabi aja, sakit hidupnya. Ya, banyak cobaan, banyak penderitaan. Nabi Nuh bahkan ada dari 124.000 nabi. Nabi itu 124.000 ya, bukan 25. Dari 124.000 nabi ada 5 yang ulul azmi. Apa ulul azmi? Nabi-nabi yang cobaannya paling berat. Nabi Nuh alaihissalam umur 40 tahun dapat wahyu jadi nabi, lalu berdakwah sampai banjir besar 950 tahun. Setelah selesai banjir besar masih hidup 60 tahun lagi. Jadi 1050 tahun hidup, 1010 tahun dipakai buat dakwah. Pegel nggak? Ya, encok saya ngitungin aja. Ya Allah, 1000 tahun dakwah kayak apa? Ya, kayak apa tuh rasanya? Ya. Para nabi itu hidupnya paling susah. Kalau kita ngukur keridhaan Allah dari kesulitan duniawi, berarti para nabi itu paling nggak diridhoi barangkali kita simpulkan begitu. Jangan nggak begitu kan? Tidak begitu. Ya. Bahkan nabi ada yang dibunuh. Wah, berarti nabi itu nggak bener. Allah nggak ridho sama dia. Kenapa? Buktinya dia mati terbunuh. Pangeran Diponegoro juga ditangkap. Tuan Kiai Bonjol ditangkap. Cut Nyadim ditangkap. Tetap aja pahlawannya mereka. Ya, tetap aja penjahatnya Belanda. Ya, buang logika materialisme itu, buang dulu. Ya, kalau enggak kita nggak bisa menentukan mana yang benar mana yang salah. Ya. Nah, ini alasannya kenapa yang sesat itu lebih laku. Ya, kenapa? Karena mereka menawarkan hawa nafsu. Ya, mereka menawarkan hawa nafsu. Ya, sementara kita menawarkan ilmu. Ilmu itu kadang-kadang pahit di mulut. Namanya obat kadang-kadang pahit. Obat itu kadang-kadang pahit. Kadang-kadang kalau menganalisis suatu masalah, kadang-kadang kita harus terima jawaban bahwa kita yang salah. Jangan mau dibener-benerin terus. Ya. Makanya saya suka kritis sama kalimat, ya kan sekarang rakyat sudah cerdas. Nah kalau rakyat udah cerdas udah beres masalah kita dari kemarin-kemarin. Nyatanya kan rakyat belum cerdas. Kalimat itu tuh menyenangkan buat rakyat, itu aja. Tapi bukan realitanya kan. Ya, kalau realitanya rakyat kita udah cerdas, udah beres masalah kita. Ya. Sekarang rakyat sudah cerdas, wa'illah. Ya. Supaya sempurna kita selesaikan sampai akhir ayatnya. Akhir ayatnya mengatakan malaka wala ini taba'ata awhum ba'daladzi ja'aka minal ilm malaka minallahi min wali wala nasir. Enggak ada bagi kamu Allah kalau kamu ikuti hawa nafsu mereka. Sementara di tangan kamu ada ilmu, maka enggak ada Allah bagi kamu sebagai wali dan sebagai pelindung dan sebagai penolong. Jadi Allah nggak mau melindungi kita dan nggak mau nolong kita. Itu yang terjadi. Nah, oleh karena itu kalau kita mau melindungi keluarga kita, ajarkan keluarga kita untuk mengenali masalah hawa nafsu ini. Ya, mengenali fitnahnya, ya, mengenali bahayanya. Jangan biarkan anak-anak kita jadi hedon, jadi nggak bisa menahan diri sama sekali. Menahan diri itu penting. Ya, menahan diri itu penting. Kita ini manusia bukan binatang. Binatang tuh kalau waktunya makan dia harus makan, kalau waktunya minum dia harus minum, kalau waktunya kawin dia harus kawin. Ya, itu kan binatang. Ya, kalau udah musim kawin jantannya berantem, yang kalah menyingkir, yang menang dapat semua. Itu binatang. Kalau manusia nggak begitu. Ya, kalau manusia tuh yang laki-laki sudah menghitbah satu orang perempuan, belum walimah, belum akad, tapi sudah dikhitbah, sudah selesai, sudah deal. Maka yang lain gak boleh maju.
Nggak ada hukum kalau selama belum janur kuning. Wah itu mah nggak bener tuh ya. Nah, biarpun belum ada janur kuning, kalau udah ada yang khitbah selesai. Ya, ente bukan binatang. Sekarang muncul orang LGBT itu kayak begitu. Dia bilang apa? Ya walaupun saya laki-laki tapi saya mencintai sama laki-laki. Ini kan nggak mungkin salah. Ini cinta dari perasaan sendiri, dari hati. Saya bilang emang dosa mana yang nggak dari hati? Semua dosa juga dari hati. Kesel sama orang, pengen bunuh, itu kan dari hati. Ya, iri lalu dengki, tergoda pengen korupsi, itu dari hati juga. Ya, emang dosa mana yang nggak dari hati? Ya, laki-laki naksir istri orang itu juga dari hati. Tapi nggak boleh di follow up kan? Emang ente kira semua yang muncul di hati, terbit di hati itu boleh di follow up? Enggak lah. Enak aja. Ya, istri majikan Nabi Yusuf alaihissalam menginginkan dia, walaqad hammat bihi wa hamma biha. Dan Nabi Yusuf pun menginginkan dia. Ya, Nabi Yusuf juga berkeinginan sama istri majikannya, tapi nggak di follow up. Kenapa? Karena takut sama Allah. Ya, nggak semua keinginan kita ini harus di follow up. Nah itu yang harus diajarin kepada anak-anak kita, pada keluarga kita, bahwa nggak semuanya perlu diturutin. Makanya dalam Islam ada saum. Saum itu bukan berarti nggak boleh makan, tapi ditunda dulu makannya. Ya ditunda dulu. Nggak boleh minum, ditunda sebentar, nggak sampai besok kok. Ya apalagi di Indonesia tropis cuma 13 jam, 14 jam, nggak bakal lebih. Nggak ada ceritanya Ramadan kita 20 jam, nggak ada. Itu di negara 4 musim. Ya di kita mah enggak. Ya. Tetap aja mau bulan Ramadan tahun berapapun tetap 14 jam. Ya, nggak jauh-jauh. Ya, sebentar doang ditahan. Ya. Kita ini manusia. Ya. Nah itulah kemanusiaan yang sudah hilang, ini kuncinya. Ini yang harus diajarkan kepada anak-anak kita. Makanya orang nanya ke saya, Ustadz, sekolah macam apa yang paling bagus sekarang nih? Ya, apakah sekolah yang mengajarkan anaknya hafal Quran? Apakah yang bikin anak tuh jadi begini, jadi pandai berwira swasta? Apakah anak yang jadi pecinta alam segala macam? Jawaban saya sederhana aja, sekolah yang bikin anak kita jadi manusia. Ya, itu yang penting. Karena banyak yang tidak jadi manusia lagi. Ya, udah kayak binatang, udah kayak robot. Ya, jangan. Ya, bisa nyelesain soal ujian tapi biadab, jangan. Ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya cukup sampai sini dulu. Saya kembalikan dulu kepada MC-nya. Betul. Ustaz, ada satu pertanyaan. Ya. Assalamualaikum Ustaz. Bagaimana sikap kita jika ada yang mengatakan kita sebagai Islam radikal, sedangkan ketika kita akan menyampaikan ilmu kita terbatas? Itu dua pertanyaan ya. Pertama, gimana kalau orang nyebut kita radikal? Ya. Pak Taufik Ismail pernah memberi amanah pada saya. Beliau berpesan, tolong diperingatkan kepada orang-orang bahwa radikal tuh nggak selalu jelek. Ya, para pemuda yang menculik Soekarno ke Rengas Dengklok itu disebutnya pemuda radikal. Ya, dalam sejarah, kajian sejarah itu disebutnya pemuda radikal. Kenapa? Karena diculik Soekarno ke Rengas Dengklok. Kenapa sih diculik? Karena Soekarno maunya proklamasi setelah dikasih lampu hijau sama Jepang. Nah anak muda pada saat itu nggak mau. Nanti apa kata anak cucu kita? Nanti anak cucu kita bilang Indonesia itu merdeka karena dikasih jalan sama Jepang. Nggak bisa. Pokoknya besok kita proklamasi. Jepang setuju apa enggak? Harus setuju. Kan itu lebih heroik, lebih gagah. Ya, itu radikal. Tapi bukan diculik, digebukin kan? Nggak digebukin Soekarno. Ya, nggak disiksa, enggak. Diyakinkan. Pokoknya ente besok proklamasi, pemuda semuanya dukung. Itu namanya pemuda radikal. Ya, radikal itu sesuatu yang mengakar. Ya, mengakar, radix gitu. Ya. Nah, itu masalahnya. Ya, jadi orang sekarang bilang radikal itu jelek melulu gitu. Padahal nggak selalu jelek. Kedua, coba bicara soal lapangan. Di lapangan yang ente bilang radikal, itulah yang selalu ngebantu. Seperti saya bilang tadi, orang liberal nih ngomong toleransi, ngomong saling tolong menolong, begitu banjir hilang semua. Nggak ada poskonya. Ya. Yang ada poskonya siapa? Yang mereka sebut radikal. Ya, selalu mereka kok, gitu ya. Selalu kita juga. 212 adalah orang radikal berkumpul di 2 Desember 2006. Kalau radikal segitu banyak ya hancur lah. Ya, sementara fans sepak bola 100 orang biadab aja langsung rusuh kan. Masa orang berjuta-juta radikal nggak rusuh? Udah jelas nggak terjadi apa-apa.
Ya, coba bicara lapangan lah. Ya, bicara kenyataan, realita. Kadang-kadang mereka ini orang delusional, nggak bisa mengkonekkan lagi antara teori sama realita. Nah, pertanyaan kedua adalah gimana kami yang nggak punya ilmu? Solusinya cuma satu, cari ilmu. Nggak boleh nyaman dalam keadaan tidak mengerti. Ya, orang Islam tuh nggak boleh nyaman dalam keadaan bodoh. Saya kan bodoh Ustadz, ya udah belajar. Nggak perlu disebut-sebut bodohnya, nggak usah disebut-sebut. Ya, di antara sahabat Rasulullah SAW tuh macem-macem. Ada Utsman bin Affan yang dari dulu udah pedagang sukses. Ada Umar bin Khattab yang dari dulu udah bisa baca, udah pinter baca. Ya, tapi juga ada Bilal yang mantan budak. Tapi nggak pernah Bilal tuh bilang gini, ya Rasulullah, saya ini budak dari Ethiopia, kagak ngerti apa-apa, saya mau orang bodoh. Nggak ada Bilal pernah ngomong kayak begitu. Ya, pokoknya belajar aja, sesuai dengan kecepatan sendiri. Oh, saya nggak sepinter dia, udah nggak usah diucapin. Ya, maklumin aja. Dan emang setiap orang punya kecepatan berbeda-beda. Kadang-kadang orang pintar dalam satu hal tapi lemah dalam hal yang lain. Ada juga dia lemah dalam hal ini, dia pintar dalam hal yang itu. Ya, nggak usah disebut-sebut kita bodoh, udah nggak usah diomongin. Ya, cukup tahu aja, belajar. Ya, jangan manja. Emang jadi pintar nggak bisa dalam semalam. Ya, nggak ada ceritanya dalam semalam besok pintar gitu ya, nggak bisa. Ya, ini pulang dari kajian tiba-tiba besok jadi jagoan semua, cari jil, debat. Wah, nggak begitu gitu ya, nggak begitu. Ya, tapi kita berproses. Nggak ada orang. Antum kalau baca Sirah Nabawiyah lihat deh para sahabat berprosesnya kayak gimana. Sampai ke Madinah, Abu Dzar Al-Ghifari itu kan Bani Ghifar. Bani Ghifar tuh kabilah preman. Makanya kelakuan premannya tuh masih kelihatan begitu baru masuk Islam. Suatu hari bertengkar sama Bilal tuh disebutnya begini, dasar lo anak hitam. Kurang lebihnya begitu. Sampai kesebut kayak begitu. Kedengeran sama Rasulullah SAW, jadi marahin. Rasulullah marah. Masih ada omongan jahiliyah kayak begini. Wow, menyesal Abu Dzar. Abu Dzar datang ke Bilal, tempelin pipinya ke tanah. Kata dia, daripada kamu gak bisa maafin saya, mendingan kamu injek aja muka saya. Ya, karena sisa-sisa itu masih ada. Itu tandanya mereka berproses. Abu Dzar tuh gak langsung jadi orang hebat gitu ya, nggak kayak gitu, berproses. Bilal juga begitu. Ya, nah sekarang kalau kita masih dalam posisi itu, nggak usah diomongin, udah. Ya, kita semua apa yang kemarin aja, ya udah, ya selesai, tutup buku. Ya, besok lain lagi urusannya. Besok, lusa lain lagi urusannya. Kita belajar terus, nggak usah disebut kita kemarin bodoh, semua juga bodoh. Ya, nggak ada yang pinter juga. Gitu ya. Ya. Nah, cukup? Ya. Nih gara-gara dikerjain sama jam sebelah sana, jadi waktu kita habis. Mohon maaf bagi yang ingin bertanya. Mudah-mudahan bermanfaat apa yang kita diskusikan tadi. Mudah-mudahan Allah perjumpakan kita lagi dalam keadaan iman kita lebih baik, dalam keadaan amal soleh kita semakin baik. Mudah-mudahan Allah berkenan memanggil kita di saat-saat kita yang terbaik, husnul khatimah. Mudah-mudahan kita berjumpa dengan Allah dengan kepala tegak, bukan dengan kepala tertunduk ketakutan. Mudah-mudahan Allah melihat kita dengan tatapan yang ridho dan kita beridho pada Allah. Bila taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.